2, 3. Let's go. Selamat malam dan selamat datang kembali lagi dengan saya Adina Syazana sebagai host dari The Lamcast. Sekarang kita masih bersama dengan tim Sejuta Cita dan kita juga hari ini kehadiran dengan sebuah guest star spesial yaitu Kak Alif Hamka. Nah, Kak Alif, boleh nih perkenalkan diri Kakak dulu. Oke, selamat malam semuanya, konnichiwa, konbanwa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Hamka. Saya dari Makassar, asal sekolah dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Makassar. Nah, alhamdulillah kemarin tahun 2021 gue dapat beasiswa, gue jadi awardee dari Manbuka Gakusha Scholarship 2021 di Jepang. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada di Jepang. Alhamdulillah, luar biasa ya Kak. Dengar-dengar Kakak ini mendapatkan MEXT Scholarship ya Kak, untuk bisa kuliah di Jepang tersebut. Iya. Boleh jelasin nggak Kak, apa Full sih funded itu scholarship. MEXT Scholarship? Jadi kita mulai dari latar belakang Manbuka Gakusha Scholarship atau MEX Scholarship. Nah, sebelum itu gue pengen ucapin terima kasih banyak buat Sejuta Cita. Thank you for having me for this podcast. Terima kasih banyak. Jadi gue pengen jelasin dari awal dulu. Nah, jadi beasiswa yang aku daftari hari ini sampai sekarang itu Manbuka Gakusha Scholarship. Nah, Manbuka Gakusha Scholarship itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada mahasiswa-mahasiswa di negara mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa di negara tertentu yang menjadi tujuan dari program beasiswa tersebut untuk melanjutkan pendidikan atau melanjutkan pendidikannya ke Jepang, seperti itu. Lanjutkan pendidikan itu di Jepang setingkat dengan College of Technology. Nah, kalau misalnya di Indonesia mungkin kita lebih akrab dengan sebutan Politeknik atau setara dengan D3. Tapi program beasiswa ini bukan hanya untuk D3 saja, tapi program beasiswa ini sebenarnya ada banyak banget, bukan hanya buat D3, ada D2, D3, ada S1, ada U2U, dan ada berbagai macam program-program lainnya. Nah, dan kebetulan pada tahun kemarin aku coba daftar di program D3 atau KOSEN. Jadi program beasiswa yang aku ikuti itu selama 4 tahun dengan 1 tahun sekolah bahasa dan 3 tahun kuliah, seperti itu. Begitu Kak. Jadi emang ditujukan ke beberapa negara ya, khusus untuk MEX Scholarship ini. Ya, dengan beberapa negara. Apa aja sih Kak yang didapatkan dari mendapatkan MEX Scholarship? Jadi untuk fasilitas dari Manbuka Gakusha Scholarship itu sendiri, yang pertama itu biaya kuliah ditanggung penuh. Yang kedua tunjangan hidup. Nah, ini tunjangan hidup berbeda-beda tergantung kalian ditempatkan di mana. Nah, untuk awal mendapatkan beasiswa, kalian yang harus sekolah bahasa terlebih dahulu itu karena wilayahnya di bagian Tokyo. Nah, kalian mendapatkan uang tunjangan kira-kira 120.000 yen per bulan. Selanjutnya ada tiket pesawat pulang pergi, ada bebas biaya pengurusan visa, dan terus tanpa ikatan dinas. Nah, jadi kalian ketika mengikuti beasiswa ini, kemudian setelah lulus atau menyelesaikan program beasiswa ini, nah kalian dapat milih untuk pulang ke Indonesia atau tetap di Jepang, itu karena tanpa ikatan dinas. Begitu ya Kak. Jadi selain untuk uang dana pendidikan, juga untuk tunjangan hidupnya disediakan ya. Dan itu terlepas dari dinas. Jadi bisa memilih untuk bekerja balik ke Nusantara atau tetap di sana. Baik Kak. Gimana Kak perasaan Kakak waktu pertama kali dapat scholarship ini?
Oh, maaf aku potong, boleh Kak? Yang tadi. Waduh, awalnya sebenarnya apa ya, kalau kita pengen menjelaskan kebahagiaan itu dari sebuah kata, mungkin aku tidak menemukan diksi yang tepat buat menggambarkan perasaanku menerima beasiswa ini seperti itu. Tapi ya so far senang banget lah bisa mendapatkan kesempatan buat keluar negeri, kesempatan buat jalan-jalan, kesempatan buat bertemu orang dari berbagai macam negara menurutku. Kakak selalu berpikir nggak sih kalau wah suatu saat aku akan berkuliah di Jepang? Pada saat SMA, 3 tahun aku belajar di SMA itu aku belajar bahasa Jerman. Jadi aku tidak pada saat 3 tahun belajar SMA ini aku tidak belajar bahasa Jepang. Jadi pada saat SMA mindsetku itu aku pengen kuliah luar negeri di Jerman. S1 full scholarship seperti itu. Aku selalu mikir bahwa karena aku belajar bahasa Jerman, jadi aku jadi punya banyak koneksi untuk melihat berbagai macam beasiswa yang tujuannya atau destinasinya itu ke Jerman. Tapi sayangnya karena tidak ada satupun beasiswa yang full funded buat ke Jerman. Nah, jadi setelah itu aku coba daftar di Monbuka Gakusho Scholarship ini dan alhamdulillah keterima. Dan itu sama sekali bukan apa ya? Aku sama sekali tidak expect bahwa bakal lulus di beasiswa ini. Melihat dari pengalaman aku sebelumnya yang latar belakang aku yang belajar bahasa Jerman, itu aku nggak pernah bakal nyangka bisa lulus di beasiswa ini. Coba dong Kak Alif ceritakan bagaimana akhirnya kakak bisa mendapatkan scholarship ini. Jadi pada tahun ketiga ya, kelas 3 SMA itu aku sering banget ikut di acara-acara beasiswa hunter seperti itu, kayak acara-acara seminar atau acara-acara yang berhubungan dengan beasiswa. Dan kemudian pada suatu waktu aku mendengar sebuah informasi beasiswa, yaitu beasiswa Monbuka Gakusho Scholarship. Nah, dari beasiswa ini aku lihat, wah ini full funded, terus biaya kuliah ditanggung sepenuhnya, biaya pesawat ditanggung. Nah, jadi aku merasa tertarik buat ikut beasiswa ini, terlepas dari latar belakang aku yang sebelumnya belajar bahasa Jepang, sebelumnya belajar bahasa Jerman. Jadi aku coba daftar. Jadi pas aku coba daftar beasiswa ini, aku ingat banget momen itu, momen ketika aku lagi bantu orang tua aku. Jadi sebelumnya aku pengen cerita kalau bapak aku itu termasuk orang yang kehilangan pekerjaannya. Sebelumnya ia kerja di bagian order iklan di media cetak. Nah, karena adanya teknologi, kemudian iklan-iklan itu jadi bukan prioritasnya bukan pada media cetak lagi, tapi lebih ke online. Nah, pada saat itu orang tuaku memutuskan untuk investasi di bidang kos-kosan. Jadi aku setiap pada bulan-bulan 4 atau 5 aku bantu orang tuaku untuk kerja untuk bangun kos-kosan. Nah, aku ingat banget pada saat pada saat itu membengkokkan besi ya kayaknya untuk pasang cakar ayam. Kalau kalian pernah lihat tiang-tiang pada rumah-rumah itu cakar ayam. Aku lagi bengkokkan besi, terus aku lagi pengen aja tiba-tiba bilang aku pengen ke luar negeri, aku pengen coba daftar beasiswa membuka Gakusho. Nah, aku bilang itu ke orang tuaku, ke ayahku. Nah, tiba-tiba dia bilang, udah daftar aja gitu. Itu kayak apa ya? Bukan suatu hal yang ya ayo daftar, coba daftar gitu. Enggak, dia cuma bilang coba daftar aja. Tuh. Jadi aku kemudian momen itu aku coba daftar beasiswa Monbuka Gakusho. Aku coba ikuti setiap rangkaian seleksinya, mulai dari tes seleksi dokumen, kemudian tes tulis, wawancara, kemudian seleksi internasional yang melibatkan
45 negara, terus masuk ke hingga akhirnya bisa sampai di Jepang. Dan itu prosesnya lama banget, itu memakan waktu kira-kira 9 bulan ya, dari bulan Juli sampai bulan Mei aku berangkat. Itu kayaknya sekitar 9 sampai 10 bulan, dan itu lama banget. Aku aja sampai setiap setahun itu, selama setahun itu aku berdoa banget buat bisa berangkat, dan alhamdulillah udah bisa sampai ke sini. Dulu waktu kakak masih SMA, apakah kakak termasuk pelajar yang ambisius? Pelajar yang ambisius ya. Dulu pas SMA, aku bukan tipikal orang yang ambisius banget buat ngejar nilai sebenarnya. Tapi aku lebih ke tipikal orang yang ngejar value. Value apa sih yang bisa gue dapat selama gue sekolah 3 tahun di sekolah gue pada saat itu. Nah, dari situ aku lebih menekankan kepada value yang aku dapat. Nah, aku mengikuti berbagai macam klub, aku mengikuti berbagai macam organisasi-organisasi yang ada di dalam sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Nah, itu sebenarnya tujuannya bukan buat nilai doang. Itu tujuannya sebenarnya value apa sih yang bisa gue dapat ketika gue ikut di organisasi tersebut, apa sih skill yang bisa gue dapat, apa sih soft skill lainnya yang bisa gue dapat. Jadi kalau aku nilai itu sebenarnya sebagai sebuah standar doang gak sih? Kayak misalnya lu pengen daftar di lu pengen daftar beasiswa dengan syarat nilainya untuk nilai rapor itu 80. Nah, ketika lu udah nyampe nilai 80 itu kan sebenarnya udah di atas standar yang dia minta kan. Maksudku ketika lu nggak harus amat dapat nilai sempurna 100 buat setiap nilai pelajaran, tapi coba deh lu kayak masang passing grade buat diri lo sendiri gitu. Misalnya pada mata pelajaran matematika aku pengen dapat di atas nilai 88. Pada mata pelajaran fisika aku pengen dapat nilai di atas 90 misalnya. Jadi dengan memasang passing grade setiap pelajaran itu itu lebih efisien aku rasa. Itu lebih efisien aku rasa untuk belajar, untuk kerja ujian yang aku inginkan, dibandingkan aku pengen dapat nilai perfect untuk setiap mata pelajaran itu. Jadi menurutku lu ikut organisasi, lu ikut klub itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan lo hanya pada saat SMA lo hanya fokus pada ngejar nilai doang, seperti itu. Menurut kakak susah nggak dapat beasiswa Monbuka Gakusho ini? Kalau dibilang susah banget. Kalau dibilang gampang ya nggak gampang lah. Itu sebenarnya jadi ini juga nggak sih, kayak aku pengen daftar beasiswa dengan melihat kemampuanku yang sekarang. Aku benar-benar minder awal-awal melihat nomor ujianku di nomor urutan yang 4.000-an kalau nggak salah, 4.000-an. Terus itu aku kayak nervous banget gak sih, kayak wah ada 4.000 orang lainnya yang ikut berkompetisi untuk mendapatkan beasiswa ini, bukan hanya aku doang. Tapi sebenarnya itu bukan kayak alasan gak sih, karena beasiswa yang diikuti oleh Jerome itu jauh lebih banyak pendaftarnya dibanding beasiswa yang aku ikuti. Nah, jadi aku rasa itu bukan semacam alasan buat gue untuk lari, bahwa ya gue memang begini anaknya, gue memang tidak bisa untuk mengikuti beasiswa ini. Gue tidak mampu seperti orang-orang yang lainnya. Gue cuma orang biasa. Tapi lebih daripada itu, sebenarnya aku cuma takut untuk mencoba. Kita sebenarnya cuma takut untuk mencoba. Kita tidak, sebenarnya bukan dari proses daftar beasiswanya, bukan dari proses kita belajar tiap hari itu yang susah, tapi proses kita memulai yang susah. Jadi sebenarnya pada saat daftar beasiswa itu
ya perasaan nervous ada, perasaan kita takut untuk gak lulus ada, tapi itu sebenarnya hanya di awal doang. Setelah kita coba untuk mengikuti prosesnya, ya mungkin kita bakal, oh ya gini ya. Nggak nggak sesulit apa yang orang bilang, tapi nggak segampang apa yang orang bilang juga, gitu. Jadi harus memberanikan diri itu ya Kak, Ya, untuk kejar. Berani mencoba ya. Benar sekali. Sebenarnya di awal doang kita lihat, wah susah banget ya. Tapi ternyata pas coba kita daftar, wah nggak sesusah apa orang bilang, dan ya nggak segampang orang yang bilang juga. Nah, kesulitan apa aja nih yang kakak hadapi ketika apply beasiswa ini? Kesulitannya, jadi aku termasuk orang yang sebenarnya cukup singkat buat nyiapin beasiswa ini. Kayaknya sekitar 2 minggu. Habis gua seleksi dokumen, itu ada rentang waktu 2 minggu buat tes tulis. Nah, itu aku di rentang waktu 2 minggu itu aku coba maksimalin belajar aku buat tes tulis. Jadi sebenarnya jauh setelah aku jauh setelah aku mencoba untuk daftar, kirim berkas, ada waktu sebulan sampai tes tulis. Nah, ada waktu sebulan sampai pengumuman seleksi dokumen. Nah, sebenarnya 1 bulan itu aku nggak ada niatan sama sekali buat belajar. Jadi pada saat itu aku lagi bantu orang tua. Nah, tepat setelah aku lulus seleksi dokumen dan rentang 2 minggu buat tes tulis, nah di situ aku maksimalin banget buat belajar. Setiap hari itu aku minta libur selama 2 minggu, terus setiap hari itu aku belajar. Nah, proses belajar yang 2 minggu ini ngejar materi buat daftar beasiswa ini sebenarnya menurutku yang sulit banget. Soalnya yang pertama, soal-soal yang ditampilkan yang ada pada saat tes tulis itu semuanya berbahasa Inggris, dan yang kedua ada tes bahasa Jepang. Baru kan aku sebelumnya tidak pernah belajar sama sekali mengenai bahasa Jepang, kan aku hanya belajar bahasa Jerman doang. Jadi itu kayak, aduh, gimana ini menghadapi tes tulis. Jadi setiap hari aku setelah selesai sholat subuh, aku balik ke rumah, terus siapkan alat-alat atau tools yang bakal gue pakai buat belajar. Terus setiap hari gue berangkat ke masjid, mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam, 8 pagi sampai 9 malam. Itu aku full berada di masjid, terus belajar. Jadi setiap hari selama 2 minggu itu, aku di masjid doang, belajar. Masjid belajar. Setelah sholat, belajar. Setelah sholat, belajar lagi. Nah, jadi waktu 2 minggu yang aku habiskan pada saat persiapan tes tulis itu menurutku itu jadi waktu terberat dan titik terendah banget dalam hidup gue, karena tekanan yang diberikan itu luar biasa banget. Aku sampai mikir kalau aku berada di posisi itu lagi gimana ya gitu. Tapi alhamdulillah lancar lah sampai sekarang. Benar-benar dari usaha keras juga dan disertai ibadah doa juga ya Kak. Alhamdulillah sampai bisa dapat scholarship ini. Boleh tahu nggak sih Kak, ini kayaknya Kak Alif Hamka juga selain untuk mengejar pendidikan, tapi dirinya sendiri tuh emang life learner ya Kak. Jadi Kenapa? emang ingin belajar banyak. Seorang life learner. Life learning. Ya, jadi Yeah. pada saat SMA itu aku pengen banget belajar banyak hal. Itu aku bahkan pada saat SMA aku coba berbagai macam klub-klub dan organisasi-organisasi yang ada di sekolahku. Aku coba daftar klub matematika, terus coba daftar klub biologi, terus coba daftar klub fisika. Kemudian aku pada saat itu kan UN tidak jadi, tapi pada saat sebelum UN aku coba memutuskan untuk ambil UN kimia. Itu aku mencoba berbagai macam hal gitu untuk menemukan jati diri aku. Dan itu sebenarnya mempelajari banyak hal, kita menjadi
tidak spesifik belajar pada satu hal itu sebenarnya ada baiknya, tapi ada buruknya juga. Buruknya apa? Aku jadi tidak benar-benar apa ya, tidak benar-benar hebat banget di suatu bidang. Gue tidak benar-benar ahli di suatu bidang, tapi gue bisa di bidang-bidang yang lainnya seperti itu. Nah itu menurutku jadi apa ya? Jadi ada nilai positif juga, ada nilai negatif juga. Tapi buat kalian yang sedang SMA terus pengen coba juga berbagai macam hal, aku sarankan apa ya, lebih spesifik itu tujuannya. Nah, aku sendiri agak nyesel sebenarnya tidak tidak apa ya, kayak misalnya memfokuskan diri aku, pada saat SMA aku pengen fokus banget misalnya belajar fisika. Enggak, aku lebih ke aku pengen belajar ini, aku pengen belajar ini, aku pengen belajar ini, aku pengen belajar bahasa ini, aku pengen mempelajari tentang soft skill ini. Tapi ada untungnya juga sih. Misalnya karena aku belajar berbagai macam soft skill tersebut, aku belajar berbagai macam skill tersebut, aku jadi bisa melihat sesuatu itu bukan dari satu sudut pandang doang. Itu aku jadi bisa melihat apa ya? Oh, ada sudut pandang ini, oh ada sudut pandang ini ketika aku pengen menyelesaikan sesuatu seperti itu. Dan itu jadi nilai positif banget buat problem solving. Seperti itu. Apa sih Kak yang memotivasi Kakak untuk belajar sangat banyak hal saat itu? Bahkan sampai sekarang kan juga Kakak belajar, tapi sekarang udah lebih terfokuskan ya Kak berarti belajarnya? Apa ya motivasi ya? Sebenarnya kalau aku, mungkin ini buat yang nonton live pada malam hari ini, sebenarnya ini akan aku kayak ibaratkan, coba deh, ini menjadi motivasi terakhir buat kalian. Sebenarnya kalau aku pernah baca buku mengenai motivation is a myth. Motivasi itu sebenarnya hanyalah mitos. Nah, sebenarnya apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu itu karena diri kita sendiri gitu. Maksudku gini, ketika kita aku misalnya pengen belajar, aku udah tahu kalau belajar itu benar-benar bermanfaat bagi aku. Masa aku mikir kalau aku belajar nggak ya? Padahal kan udah jelas kalau belajar ini sebenarnya penting buat aku, buat impian aku gitu. Jadi sebenarnya motivasi itu is a myth. Sebenarnya apa sebenarnya motivasi itu bukan apa yang pengen kita buat terus kita mengerjakan sesuatu, tapi motivasi itu lebih ke apa pencapaian kita sebelumnya. Nah, pencapaian kita sebelumnya itu jadi motivasi lagi buat kita melangkah lebih seperti itu. Jadi satu kalimat aja, just do it. Udah deh, langsung aja kerjakan. Ketika kalian tiba-tiba ada mood, ada willpower buat belajar misalnya aja, belajar deh. Kalian terbesit di kepala kalian, aku mau pengen belajar malam ini. Udah pada saat itu udah langsung aja kalian ambil pulpen, buka buku, ambil HP, buka YouTube lah belajar, untuk buka berbagai macam bimbel online yang ada di HP kalian, terus udah belajar. Itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kalian pengen menunggu motivasi itu datang, bagaimana kalau motivasi tersebut justru datang terlambat atau tidak pernah datang? Kalian tidak akan pernah mencoba untuk memulai sesuatu. Nah, itu sih dari aku. Jadi harus gerak cepet ya Kak, sekalinya udah perlu willpower tuh langsung zet gitu kan, terus belajar. Bener sih Kak, karena kadang-kadang tuh kalau misalnya nggak langsung dorong seperti itu dan nggak dijaga juga kedisiplinan belajarnya, malah berujung jadi males. Iya, benar-benar. Dengan dileha-leha gitu kan, nanti aja. Benar-benar. Jadi kalau udah ada keinginan pada saat itu, udah langsung aja ambil pulpen. Jangan sampai nunggu keinginan kita buat belajar itu hilang. Jangan sampai. Silakan Kak Adila. Nah, waktu Kak Alif mendaftar beasiswa Max ini, kapan ya Kak pendaftarannya dibuka dan apa aja yang harus disiapkan? Jadi beasiswa Membuka Gakusho itu umumnya buka tiap bulan 3 atau bulan 4 deh kayaknya, kalau nggak salah. Nah, itu setiap bulan 3 atau bulan 4 buka. Nah, aku bilang nggak salah karena kayaknya tahunku itu jadi pengecualian deh. Tahunku itu buka sekitaran bulan Juni kalau nggak salah.
bulan Juni. Itu khusus pada tahunku karena kasusnya corona. Jadi pada saat itu mulai dari seleksi dokumen terlebih dahulu. Nah, seleksi dokumen ini dokumennya boleh bahasa Indonesia. Terus nanti masuk di tes tulis. Nah, tes tulis itu ada 3. Kalau aku kemarin sebagai kosen itu ada matematika, ada fisika, ada bahasa Inggris, dan ada bahasa Jepang. Nah, tapi bahasa Jepang di sini ternyata hanya alternatif doang. Artinya lu bisa, lu nggak bisa. Sebenarnya kalau lu bisa ya itu jadi nilai positif buat lu. Kalau kamu nggak bisa ya sebenarnya nggak apa-apa. Terus masuk di seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini boleh menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Pada saat itu aku gunakan bahasa Inggris. Nanti akan ada wawancara dari awardee Monbuka Gakusho sebelumnya. Dari seleksi itu sendiri ada 4 yang utama. Yang pertama itu ada seleksi dokumen, seleksi tes tulis, wawancara, kemudian secondary screening atau seleksi internasional. Nah, seleksi dokumen itu ada banyak sih. Ada nomor ujian, ada apa ya waktu itu? Nilai rapor, nilai ijazah, ada sama motivation letter kalau nggak salah. Terus kalau mau yang lebih detailnya mungkin bisa langsung ke laman Monbuka Gakusho Scholarship. Di situ ada tertera jelas mengenai berkas-berkas apa aja yang harus kita kirim. Terus masuk di tes tulis. Tes tulis ada 4. Ada matematika, ada fisika, ada bahasa Inggris, ada bahasa bahasa Jepang. Nah, setelah itu ada tes wawancara. Nanti kita akan diwawancarai oleh 3 orang. 2 orang dari awardee Monbuka Gakusho Scholarship sebelumnya, dan 1 orang lagi itu dari pihak Monbuka Gakusho Scholarship. Sini orang Jepang yang jadi salah satu dari bagian panitia mungkin dari Monbuka Gakusho sendiri. Terus masuk di secondary screening. Nah, secondary screening ini setelah kita lulus 3 tahapan sebelumnya, itu kita bakal kirim berkas lagi yang sudah ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nah, itu kita translate, setelah itu kita kirim lagi untuk diadu ke negara-negara 45 negara-negara yang lain seperti itu. Setelah dinyatakan lulus seleksi internasional atau secondary screening, baru berangkat ke Jepang. Ini sih dalam dari pengumuman secondary screening itu kira-kira 3 bulan kalau nggak salah. Itu yang lama banget. Lumayan lama banget ya Kak, berarti itu dari prosesnya makanya sampai 10 bulan ya Kak kemarin tahun lalu. Lumayan juga ya Kak. Nah Kak, ini banyak yang bertanya juga nih, gimana sih Kak cara membuat motivation letter yang bakal dilihat atau dipandang oleh para juri scholarship-nya? Motivation letter ya. Jadi pada yang pertama kita harus tahu dulu apa itu motivation letter. Jadi motivation letter itu kayak semacam surat yang bakal kita kirim ke pihak penyelenggara beasiswanya. Itu terdiri dari itu terdiri dari motivasi apa, impianmu apa, strengthmu di mana, terus lu kelemahannya di mana. Nah, itu yang bakal tercantum di motivation letter. Nah, kalau aku kemarin motivation letter itu sebenarnya pada tahunku itu apa ya? Itu dari guru sebenarnya, motivation letter ya namanya. Oh, maaf, maksudku recommendation letter, surat letter ya Kak? rekomendasi. Jadi pada saat kirim surat rekomendasi itu aku tanya guruku apa-apa aja bidang yang kuasai, bidang yang tidak kuasai, terus kedepannya aku pengen belajar di mana, terus aku pengen kerja di mana. Nah, setelah sampaikan itu ke guru aku, terus guru aku buat, terus aku kirim. Itu aja sih. Tidak apa ya, bukan aku yang buat sebenarnya, guru aku yang buat. Oh, kalau esai gitu
disuruh buat juga nggak ya Kak untuk Max Scholarship ini? Karena kan banyak ya beasiswa yang perlu menulis esai. Atau ini lewat wawancara pemilihannya? Oke. Jadi untuk tahunku sendiri itu untuk esai seperti itu sebenarnya belum ada. Nah, tepat pada tahun ini itu ada. Jadi tapi kayaknya nggak wajib deh. Soalnya itu kalau lu ada sebelumnya pengalaman pernah ke Jepang, itu bisa dijadikan pengalaman ke Jepang, belajar bahasa Jepang itu bisa dijadikan sebagai uh, esai seperti itu buat daftar beasiswa ini. Tapi itu kayaknya nggak wajib deh. Itu kayak nilai plus doang. Sebelumnya, apakah Kak Alif udah pernah ke Jepang sebelum dapat beasiswa ini? Ya belum pernah sama sekali ke Jepang. Terakhir kayaknya Jambore ASEAN terakhir di Terengganu, Malaysia. Jadi kalau ke Jepang kayaknya belum pernah. Bukan kayaknya sih, memang belum pernah. Oh, jadi baru pertama kali ya, Kak? Iya, pertama kali. Oke Jadi Kak, the first. jadi udah belum ngerasain first time di Jepang ya sampai sekarang. Iya. Gimana sih Kak kalau dari segi proses pembelajarannya saat tahun pertama kuliah Kakak sekarang? Jadi tahun pertama, jadi beasiswa yang aku ikuti ini terdiri dari dua apa ya? Dua jenjang ya. Pertama itu jenjang sekolah bahasa, terus jenjang kuliah di College of Technology, itu kayak mirip politeknik lah di Indonesia. Jadi selama setahun bahasa ini aku rasa perbedaannya mungkin aku rasa ya ini aku bakal bandingkan dengan pada saat aku kuliah, bukan kuliah online, maksudnya pada saat aku belajar bahasa secara online 2 bulan di Indonesia. Jadi sekedar info itu keberangkatan aku itu sedikit tertunda karena masalah COVID-19. Jadi kami yang sebagai awardee belajar dulu di Indonesia selama 2 bulan, sebulan 2 bulan. Setelah itu baru berangkat ke Jepang. Nah, selama sebulan itu aku belajar, aku rasa banyak banget perbedaan yang aku rasakan. Nah, itu yang paling mencolok itu pada praktis bahasa Jepangnya. Nah, kalau di Indonesia kan aku mau praktis bahasa Jepang kemana? Aku nggak ada teman yang dijadiin buat partner berbahasa Jepang. Tapi setelah aku tiba di Jepang, nah sensei-senseinya di kelas pada baik, terus teman-teman yang di kelasku juga pada baik-baik semua. Jadi so far tidak ada halangan lah. Itu jadi apa ya? Itu meningkatkan efektivitas aku belajar bahasa Jepang secara drastis banget. Soalnya menurut aku kalau kita pengen belajar bahasa itu sebenarnya lebih ke praktis gitu. Kita kayak bunpo atau grammar itu penting. Terus kosakata itu penting banget, tapi jauh yang lebih penting adalah ketika kita bisa mengungkapkan, ketika aku bisa mengungkapkan apa yang pengen aku bilang ke orang lain, itu sebenarnya jauh-jauh lebih penting gitu. Selama mulai kuliah dengan MXT scholarship ini, kakak pernah culture shock nggak sih? Terutama ini kan kita harus belajarnya online juga kan. Ada yang beda nggak kak dari saat di Indonesia? Oh iya, culture shock ya. Jadi pas awal banget tiba di Jepang itu udah culture shock sih sebenarnya, soalnya aku lihat di mana-mana tulisan Jepang, aku nggak tahu cara bacanya, di mana-mana ada kanji. Terus first time banget, aku ingat banget itu aku langsung kami sebagai awardee itu langsung dibawa ke hotel untuk karantina selama 15 hari. Nah, selama di hotel itu akses buat makanan halal itu kan sedikit, soalnya hanya di hotel tersebut hanya ada satu supermarket doang. Jadi hanya ada satu tempat buat mencari makanan halal, dan itu menurutku sulit banget buat aku, soalnya pada saat tiba di Jepang itu aku nggak tahu cara baca produk-produk yang terjual
di minimarket Jepang itu sebenarnya jadi ini sih, jadi culture shock banget buat gua. Makanan halal itu jadi culture shock parah buat gua. Soalnya aku kayak tipikal orang yang kalau soal makanan itu strict banget. Aku kalau makanan halal, eh, kalau tidak, aku mikir kalau tidak disembelih dengan cara Islam itu eh, makanannya jadi nggak halal. Sedangkan kan kita lihat di Jepang ayam ayam atau sapi itu kan disembelih dengan cara, tidak disembelih dengan cara Islam. Nah, jadi aku di sini tidak makan sapi sama ayam. Aku makannya yang ikan-ikan. Tapi kalau daging-daging impor yang biasa dari Australia, dari Indonesia, atau ada yang logo halalnya, itu aku makan. Nah, yang jadi persoalan juga sebenarnya di restoran-restoran Jepang itu pada saat masak mereka menggunakan sake. Mereka menggunakan alkohol buat mengharumkan makanannya. Nah, kalau sebagai orang Islam, aku kan kalau makanan yang ditambahkan suatu hal yang menurut agamaku itu dilarang, ya aku nggak bisa makan dong makanan itu. Nah, tapi orang Jepang itu suka banget tambahin sake. Jadi setiap aku ke restoran, aku pasti bakal minta list alergi apa-apa aja yang ada di makanan tersebut. Tapi nggak perlu takut, soalnya orang-orang Jepang itu pada baik banget. Kemarin aku minta, pada saat aku di restoran, aku coba minta list alergi. Aku nggak minta list alergi. Pada saat itu aku pengen tahu doang apakah makanan ini ada mengandung sake atau mengandung suatu hal yang terbuat dari babi. Terus mereka bahkan sampai rela-rela ngeprint beberapa lembar kertas itu berisi tentang bahan-bahan makanan yang ia gunakan untuk membuat makanan tersebut. Wah, itu sampai dedikasi banget, soalnya itu sampai apa ya, wah gila banget. Maksudnya Mereka udah nggak ada mempersiapkan orang gitu di ya, Kak? negara lain ya, Iya. nggak ada di negara lain yang bakal segitunya gitu buat makanan seperti itu. Wah, keren juga ternyata. Tapi termasuk banyak nggak sih, Kak, kalau misalnya untuk resto yang memang 100% halal gitu? Ya lumayan banyak sih, kalau di bagian Tokyo itu udah lumayan banyak. Tapi kalau di daerah-daerah yang masih apa ya, bukan di kota besar Jepang itu masih sedikit kita jumpai. Cuman di beberapa restoran, maksudku beberapa minimarket di Jepang itu udah menyediakan beberapa makanan halal. Tapi yang yang lebih penting sebenarnya ketika kita bisa membaca kanji makanan tersebut. Kadang memang bukan kadang di ingredientnya itu nggak tertulis langsung, misalnya tertulis langsung ini mengandung babi misalnya, ini mengandung osake misalnya, tapi itu dalam bahasa lain, misalnya kayak roti itu mengandung shortening, terus ada pada yogurt itu mengandung emulsifier atau nukazai di sini. Itu banyak versi lain dari makanan-makanan, banyak versi lain dari bahan-bahan makanan yang ada di Jepang. Gitu. Jadi kita nggak boleh hanya melihat, oh ini nggak ada babinya, tapi kita cek dulu, oh ini ada emulsifier nggak, ini ada shortening nggak, ini ada bahan-bahan hal lain yang haram nggak. Nah itu baru aku makan. Seperti itu. Setelah beberapa culture shock-nya Kak Alif, gimana nih caranya Kak Alif berbaur di lingkungan baru? Berbaur ya di lingkungan baru. Jadi soal berbaur itu sebenarnya untuk the first month, sebulan pertama kita kuliah luar negeri, berada di negara orang, itu sebenarnya menurutku ya itu udah jadi wajar banget kita merasa homesick, kita merasa culture shock dengan budaya-budaya orang Jepang. Itu udah wajar banget sebenarnya. Dan aku kira yang aku nggak bakal homesick itu ternyata pada awal-awal tiba di Jepang, pada saat di hotel, aku sering banget telepon teman aku, sering banget telepon keluarga aku, itu buat ngilangin homesick. Karena itu wajar saya, soalnya ketika kita berada di Indonesia, misalnya kita dari kecil itu akrab sama hal-hal yang
Misalnya ada penjual bakso lewat, terus ada penjual martabak kiri kanan, ada penjual sate di sana, terus ada lantunan suara azan yang bisa kita dengar di mana-mana. Tapi pas aku tiba di Jepang itu kan semuanya nggak ada. Itu kayak apa ya? Kita berada di negeri yang asing banget, dan itu sebenarnya hal yang wajar aku rasa. Tapi walaupun aku udah tahu itu wajar, tetap aja pasti kita bakal merasa asing banget di negara orang seperti itu. Ya untuk menguranginya, ya aku berusaha untuk yang pertama menerima, yang kedua aku berusaha untuk explore. Aku berusaha untuk explore. Jadi misalnya di dorm ini aku berusaha karena kan sebenarnya yang membuat kita homesick itu atau membuat kita culture shock itu karena kita tidak biasa melihat hal tersebut, itu tidak familiar buat kita di Indonesia. Nah, aku berusaha membuat hal-hal tersebut itu familiar. Aku berusaha explore, aku berusaha coba ke kota ini, distrik ini, prefektur ini. Aku coba mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Jepang. Aku berusaha berkomunikasi lah dengan sensei-senseinya yang ada di sini. Nah, setelah hal tersebut, aku rasa aku udah cukup bisa lah untuk nggak seperti awal bulan, nggak seperti bulan pertama aku datang ke Jepang. Sekarang udah jauh lebih baik kan, aku rasa. Seperti itu. Baik, Kak. Tapi aku penasaran nih, Kak. Kalau biasanya itu kan untuk di setiap negara, terutama yang sering ada pelajar Indonesia itu kan suka ada ikatan pelajar Indonesia ya, Kak. Nah, di Jepang ini Kakak sudah masuk belum sih ke dalam ikatan pelajar Indonesia? Ikatan pelajar ya. Jadi mungkin karena COVID-19 juga, jadi kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan PPI, organisasi-organisasi Indonesia yang ada di Jepang itu belum terlalu terekspos menurutku. Tapi kemarin yang ada itu yang aku rasa yang udah mulai menjalankan program kerjanya itu dari Persaudaraan Muslim Indonesia Jepang. Nah, itu PMIJ. Nah, kemarin itu udah mulai kayak ngobrol-ngobrol ringan bareng mereka mengenai barang-barang apa sebagai muslim apa saja yang haram, bahan-bahan makanan apa saja yang haram, terus tips dan trik dari mereka. Nah, dan menurutku itu sangat worth it banget, sangat membantu banget. Kita memiliki semacam naungan di negara orang, kita memiliki semacam organisasi itu, jadi kita jadi culture shock kita jadi agak berkurang karena kita masih bisa menggunakan bahasa ibu kita ke teman-teman kita, kepada orang-orang yang berada di organisasi tersebut, seperti itu. Jadi masih ada familiarity dari tanah air juga ya di sana meskipun jadi nggak sendiri, komplotis sendiri itu enggak ya? Benar sekali. Silakan Kak Adila. Udah 1 tahun Kak di Jepang. Kak Alif. Kenapa? Udah 1 tahun atau belum sampai 1 tahun? Belum sampai setahun. Ini bulan kedua ya. Ini bulan kedua aku di Jepang. Udah 2 bulan. Pernah dapat pengalaman buruk Kak selama di Jepang? Pengalaman buruk ya. Sejauh ini belum dapat pengalaman yang buruk-buruk amat sih. Yang ada itu kayak aku pas beli makanan, pas setelah beli makanan itu aku cek ulang ingredientnya, oh ternyata tiba-tiba ada bahan-bahan yang aku nggak bisa makan. Itu jadi kayak, aduh, aku udah rugi banget sih. Udah beli ini tapi nggak bisa dimakan. Nah, itu aku kasih ke teman-teman aku yang non-muslim. Cara Kak Alif mengatasinya itu gimana Kak? Kalau biasa mengenai makanan-makanan halal atau makanan-makanan haram di Jepang itu sebenarnya yang paling penting, the most hal yang paling important deh, itu lu harus bisa membaca, bukan membaca sih, lebih tepatnya mengetahui kanji bahan-bahan makanan yang tidak halal. Nah, jadi
first time aku di Jepang, aku habis beli makanan itu aku langsung coba cek bahan-bahan makanannya. Oh, ini kalau yang tulisannya seperti ini, oh ini enggak halal, ini ada osake misalnya, oh ini ada butaniku misalnya, ada babi misalnya. Nah itu yang jadi apa ya? Itu doang sih cara aku mengatasinya. Ya kalau aku nggak tahu kanjinya, aku bisa tanya ke teman aku, oh ini halal gak, ini haram gak? Terus kalau enggak, aku bakal tanya ke kasirnya tentang makanan ini, apakah ini bisa dimakan atau tidak sebagai seorang muslim. Seperti itu. Jadi harus dipelajari gitu ya, Kak, dihafalkan kanji-kanjinya, tanda-tandanya ada apa aja. Dan jangan sungkan bertanya ya, Kak, terutama. Biasanya biasanya penjaga store gitu, mereka udah tahu belum sih, Kak, kayak ini yang ini halal, yang ini haram gitu, atau mereka kadang-kadang masih kurang tahu juga? Iya, kadang-kadang mereka masih nggak tahu yang ini halal atau yang ini haram. Tapi kalau nanti pengen bertanya, aku biasanya bertanya tentang ini ada babinya nggak? Ini mengandung osake nggak? Ini mengandung babi nggak? Nah, kalau enggak, ya udah aku beli. Aku spesifik di antara itu doang. Soalnya itu yang paling banyak di Jepang. Ada osake, ada mengandung babi. Baik, Kak. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin tentang Max Scholarship dan juga tentang kulturnya di Jepang ya, terutama tentang makanan halal dan haramnya. Nah, ini pasti kita akan masuk ke sesi yang pasti banyak penonton tunggu-tunggu, yaitu study tips. Nah, Kak, saat ini kan Kakak sedang masuk pembelajaran tahun bahasa ya, Kak? Tahun pembelajaran bahasa. Apakah sebelum mendapatkan scholarship, kan Kakak juga belum pernah belajar bahasa Jepang kan? Gimana sih caranya Kakak mengatasi mengejar materi bahasa Jepang tersebut? Oke, jadi mengenai studi tips ya tentang bahasa. Nah, awal-awal aku belajar bahasa Jepang itu sulit banget. Pertama, karena sebelumnya aku tidak pernah melihat huruf-huruf yang aneh-aneh itu. Aku nggak pernah belajar tentang abjad-abjad yang ada di Jepang, hiragana, ada katakana, terus ada kanji. Soalnya aku tidak pernah belajar mengenai ketiga hal ini. Nah, yang pertama, sejelas aku belajar mengenai abjadnya terlebih dahulu. Itu kira-kira makan waktu sampai aku benar-benar bisa nulis tanpa mikir lama, itu kayaknya sekitaran 2 minggu. 2 minggu, seminggu, 2 minggu, baru aku bisa belajar. Nah, setelah itu, setelah aku belajar mengenai abjadnya, aku belajar mengenai pola-pola, aku belajar mengenai pola-pola bahasa yang sering banget dipakai di Jepang, dan aku sering latihan listening. Nah, jadi setiap hari itu kayak adalah waktu yang bodoh amat aku dalam kondisi apa pada saat itu hari. Pokoknya dalam sehari itu aku harus dengar setidaknya satu kayak kayak topik conversation kaiwa dalam bahasa Jepang. Nah, jadi itu kayak membantu banget sebelum ke Jepang, itu kayak membantu banget aku bisa kadang kan kalau pronunciation orang Jepang itu kan kadang agak beda sama apa yang kita pronunciation kan. Jadi dengan latihan terus mendengar itu kita jadi bisa nangkap apa yang mereka bilang. Nah, seperti itu. Kayaknya poinnya lebih ke itu sih, lebih sering latihan dengar, terus aku sering dengar-dengar YouTuber yang dari Jepang. Aku dengar mereka bicara, walaupun aku nggak paham sama sekali apa yang mereka bilang, tapi setidaknya aku udah dengar apa yang mereka bilang. Gitu. Intinya sih dengar dulu. Setelah itu ya coba bicara seperti itu. Itu aja. Menurut Kak Alif, bahasa Jepang sulit nggak sih untuk dipelajari, Kak? Sulit banget. Itu sebenarnya sulitnya ada di kanji. Nah, jadi orang Jepang itu menggunakan kanji yang berasal dari Cina. Nah, kanji itu ada sekitar kalau kita pengen jadi kayak setara native speaker yang ada di Jepang, itu kita setidaknya harus menghafal sekitar 2.000 atau 3.000 kanji.
Nah, 2000 atau 3000 kanji itu bukan kayak misalnya ada suatu huruf itu misalnya dibaca A, tapi pas kita gabung ke kanji yang lain itu bacanya bukan A lagi. Itu misalnya itu bisa dibaca E, itu bisa dibaca O. Jadi kadang ada satu kanji itu yang ada 3 cara bacanya, ada 4 bahkan, ada yang kalau digabung beda lagi artinya. Nah, menurutku challenge atau hal yang tersulit ketika orang belajar bahasa Jepang itu di kanji. Kanji itu menyita waktu banget buat belajar sebenarnya. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya pola-pola kalimat yang ada di Jepang itu lebih fleksibel daripada pola-pola kalimat yang ada di Indonesia. Terus pola-pola perubahan kata kerjanya sebenarnya lebih mudah dipelajari seperti itu. Tidak sesulit bahasa-bahasa lain lah. Seperti itu. Nah, Kak, sebelum Kakak mengincar My Scholarship ini kan Kakak juga sempat belajar bahasa Jerman ya, karena ingin ke Jerman. Nah, itu apa sih perbedaannya, Kak? Metode belajar untuk bahasa Jepang dan metode belajar untuk bahasa Jerman. Jadi pada saat aku dulu belajar bahasa Jerman, itu aku lebih tekankan kepada kosakata. Nah, jadi kosakata apa yang ku dapat tiap hari, aku selalu kayak buat list gitu, buat misalnya per hari aku pengen hafal berapa kata. Nah, itu aku berusaha kayak berusaha sekonsisten mungkin buat hafalin. Terus aku kayak buat kamus tersendiri gitu. Jadi aku beli sebuah note kecil. Itu aku misalnya di halaman pertama aku tulis seluruh kata benda yang akrab aku temui di sekitar aku. Terus kata-kata kerja di halaman selanjutnya aku tulis kata-kata kerja yang akrab banget di sekitar aku. Terus kata-kata sifat apa aja beserta antonimnya kayak tinggi, pendek, besar, kecil, panas, dingin. Nah, setelah itu aku coba belajar mengenai frasa-frasa mereka. Nah, itu aja sih sebenarnya lebih ke goi, terus kalau di bahasa Jepang itu lebih ke tekankan pada kanji. Seperti itu. Jadi sampai sekarang Kak Alif masih belajar bahasa Jerman, Kak? Kalau sekarang tentu saja kita nggak bisa fokus di langsung belajar dua bahasa secara sekaligus. Jadi aku lebih fokus ke bahasa Jepang sih dulu. Baik, Kak. Nah, dengar-dengar dalam belajar bahasa Jepang itu juga ada tingkatannya ya, Kak? Nah, itu ada tingkatan apa aja sih, Kak? Dan tesnya yang harus kita ikuti apa aja? Terutama untuk yang mendapatkan scholarship. Jadi ketika kita sekolah setahun bahasa itu setiap 3 bulan ya. Setiap 3 bulan itu ada tes di sini. Di Jasotoke ini ada tes. Nah, tesnya itu mengenai tes JLPT, Japanese Language Proficiency Test. Nah, itu dibagi 5 level. Yang pertama itu level N5, N4, N3, N2, N1. N1 yang paling atas. Nah, N1 ini udah secara kayak native speaker. Seperti itu. Terus di antara 5 level ini, N5 yang paling rendah itu mungkin kayaknya dibedakan berdasarkan kanji yang kamu hafal. Misalnya di N5 ini mungkin kamu akan hafal nggak hafal kanji dulu tapi lebih ke bunpo atau grammar. Terus N4 udah hafal lah beberapa kanji, misalnya 100. Terus N3 kita hafal sekitaran 1000 kanji. Terus N4 kita hafal 1500 kanji. Kemudian N1 itu kita udah harus hafal 2000 kanji. Nah, seperti itu. Sebenarnya itu bakal ngaruh di kita bisa nggak baca soal readingnya nanti. Soal reading yang dipenuhi oleh kanji-kanji itu bisa nggak kita baca. Seperti itu. Setelah beberapa bulan Kak Alif belajar bahasa Jepang ya, boleh dong sebutin slang bahasa Jepang yang Kak Alif tahu? Kalau slang bahasa Jepang ada banyak sih. Soalnya kalau kita nonton anime-anime Jepang itu sebenarnya itu lebih nggak baku. Di anime-anime Jepang itu sebenarnya banyak banget kata-kata yang nggak baku gitu, nggak akrab dipakai di Jepang. Aku justru kaget kayak aku
sebelum ke Jepang sempat nonton beberapa anime, terus pas tiba-tiba Jepang kok kosakata yang ada pada anime itu kok nggak dipakai gitu. Ternyata kosakata yang di anime itu lebih kasar daripada conversation atau kita bicara asli sama orang Jepang. Ya mungkin itu banyak lah gitu kalau bahasa-bahasa slang. Itu ya mungkin contohnya 2 yang akrab banget yang kamu nggak bisa bilang di Jepang itu mangkok. Mangkok itu kan kita akrab di Indonesia kita bilang ada mangkok kan. Tapi di Jepang itu artinya kayak kelamin gitu. Nah, itu jadi kami kayak berusaha ubah kata mangkok itu jadi kata cawan misalnya. Ya adalah beberapa lain kayak cincin merupakan kelamin juga. Aku bingung, aku lupa cincin itu kelamin cewek apa cowok, terus mangkok itu kelamin cewek apa cowok, aku lupa. Tanya 2 ini. Nah banyak lagi sih kayak bahasa-bahasa slang lainnya itu bakal akrab banget kita temu di anime. Oke Kak, jadi ada banyak perbedaan ya antara ya untuk slang Jepang dan dari yang kesehariannya. Ya banyak banget. Nah Kak, ini aku ingin nanya tentang tips persiapan belajar untuk Max Scholarship, atau mungkin tentang yang saat sistem kakak belajar dulu saat SMA, karena kan kakak termasuk pelajar yang aktif ya, belajar ini itu banyak sekali. Nah, gimana sih Kak proses belajarnya yang kakak ambil? Ada metode tertentu nggak yang kakak gunakan? Oke, jadi tentang belajar ya. Dulu aku pas SMA aku setiap minggu itu ada aku kan ikut kayak semacam les buat tahsin, buat apa ya? Buat tahsin seperti itu ilmu tajwid. Nah, setiap itu ada 2 sampai 3 kali per minggu. Nah, setiap 2 kali per 3 minggu itu dimulai setiap jam 8 malam. Setiap jam 8 atau 8.30 setiap malam. Nah, di antara rentang itu aku sebelum jam 8 tersebut aku udah berangkat duluan dari rumah jam 6, terus aku singgah ke kafe. Nah, jadi waktu sekitar sejam atau 1,5 jam yang aku berada di kafe itu aku manfaatkan buat belajar. Nah, jadi aku itu termasuk tipe pelajar yang harus keluar dari zona nyaman aku. Nah, aku nggak bisa belajar kayak di rumah terus aku di meja belajar terus belajar gitu. Aku nggak bisa. Aku bukan tipe orang seperti itu. Aku lebih tipe orang yang aku harus keluar dari zona nyaman aku buat belajar. Karena ketika aku belajar di kamar itu ada banyak hal banget yang bisa ke distrak aku. Ada tempat tidur lah, terus terus ada bantal dan berbagai macam lainnya lah yang ada di kamar itu yang membuat aku nggak bisa fokus belajar. Tapi ketika aku mencoba untuk belajar di luar itu rasanya apa ya? Kayak aku udah luangin waktuku untuk keluar, masa aku nggak belajar? Jadi ada pikiran kayak aku rugi banget di waktu. Aku udah sebegitu niatnya hingga berada di kafe, aku udah sebegitu niatnya untuk berada di masjid, sedangkan aku tidak pakai buat belajar seperti itu. Nah, itu yang jadi apa ya? Itu yang jadi dorongan banget buat aku. Jadi kayak aku nggak mau rugi waktu lah. Jadi aku ketika berada di luar 1,5 jam itu yang aku gunakan ketika sebelum belajar tajwid lagi, terus waktu yang berjam-jam yang aku gunakan di masjid buat belajar itu aku nggak mau sama sekali melewatkan sedetik pun untuk tidak belajar seperti itu. Yang kedua, aku kayak punya ritual-ritual tertentu sebelum belajar. Aku kayak sebelum belajar itu harus siapin tools dulu, buku, pulpen, HP, terus siapin headset, terus ambil air minum, terus putar kalau bukan putar ASMR hujan, putar murotal buat hafalan gua. Jadi itu setiap hari kayak sebelum belajar aku dengar ASMR hujan dulu biar lebih tenang. Aku bukan tipikal orang yang belajar lewat musik gitu. Aku nggak bisa belajar lewat musik kayak keganggu nggak sih kayak
kayak apa ya, kalau kita dengar lirik musiknya jadi ikutan gerak juga gitu. Aku nggak bisa seperti itu. Aku lebih ke tipikal orang yang lebih butuh apa ya, ketenangan pada saat belajar. Setelah itu aku pakai Pomodoro Timer. Ya mungkin ini konsep yang apa ya, yang sering kita dengar. Pomodoro Timer itu kita men-set setup waktu 40 menit buat belajar, 10 menit buat istirahat, terus 40 menit lagi buat belajar, terus tambah 5 menit lagi buat istirahat, jadi 15 menit ya buat istirahat, terus 40 menit lagi, itu terus diulang-ulang. Tapi nanti ketika kita udah biasa fokus banget di 40 menit tersebut, nanti itu bakal bertambah seiring waktu, bisa 45 menit, bisa 50 menit, bisa sejam, bisa 2 jam, itu tergantung lagi dari daya fokus kita. Intinya jauhkanlah diri kita dari hal-hal yang membuat kita ke distract, otak kita overstimulate di 40 menit tersebut. Kita harus benar-benar fokus di tujuan kita. Terus coba kita ini apa ya, jangan langsung belajar sebuah topik gitu. Coba topik tersebut kita break it down to a smaller piece, kayak coba dibagi beberapa bagian. Misalnya ketika kita pengen belajar tentang bilangan yang ada di matematika, coba kita bagi dulu ke ini ada bilangan bulat, ini ada bilangan real, ini ada bilangan negatif, ini ada bilangan irasional, bilangan rasional, dan bilangan yang ada lainnya. Coba kita break it down to a smaller piece. Terus setelah itu coba kita self correct. Nah, ini menurutku dua yang penting banget. Kita break it down, terus kita self correct. Nah, setelah misalnya aku lagi baca buku, aku pengen bisa belajar relativitas yang ada di fisika. Aku dibandingkan aku membaca 20 buku, aku membaca 20 buku tentang relativitas, terus aku mencoba kerjakan soal, itu namanya procrastination. Itu namanya aku membuang-buang waktuku untuk membaca 20 buku tersebut hanya untuk mengerjakan sebuah soal. Tapi yang menjadi penting sebenarnya adalah aku membaca buku tersebut sampai aku kira it's enough to practice. Itu udah cukup banget buat aku untuk mengerjakan latihan-latihan soal tersebut. Nah, mungkin itu sebuku lah, 2 buku lah, tapi dengan aku bisa apa ya, itu aku rasa cukup buatku untuk praktis. Kemudian aku bisa mengerjakan soal tersebut dan aku bisa notice, oh aku salah di mana ya pada saat mengerjakan soal ini, aku nggak dapat jawabannya. Nah, ketika aku udah bisa notice aku ada salahnya di mana, nah itu bakal meningkatkan efisiensi kalian dalam belajar, seperti itu. Itu aja sih dari aku. Adakah Kak metode spesifik untuk pelajaran tertentu, misalnya pelajaran hitung-hitungan atau pelajaran yang ada hafalannya gitu? Oke. Jadi untuk dua bidang itu, yang hafalan sama hitung-hitungan, itu sebenarnya dua bidang yang beda banget sebenarnya. Kalau kita membahas tentang hafalan, kalau aku biasa kalau untuk hafalan, misalnya aku pengen menghafal kanji, misalnya aku pengen kemarin kayak sebelum tes, kemarin aku ada tes ujian 3 bulanan di sini, itu ngapal 400 kanji. Nah, 400 kanji itu aku nggak apa ya, pada saat sehari sebelumnya SKS sistem kebut semalam, aku tiba-tiba langsung mencoba untuk menghafal 100 kanji tersebut, tidak, tapi aku coba break it down dulu. Aku hafal misalnya hari ini aku pengen hafal 100 kanji, terus besoknya aku pengen hafal 100 kanji, 100 kanji, 100 kanji, dan itu kayak aku buat semacam rentang waktu, interval waktu buat aku ngingat. Jadi aku misalnya hafal ini kemarin, nah itu aku tunggu semacam sehari 2 hari, terus hafal lagi, terus aku beri lagi selang waktu yang lebih lama, misalnya 3 hari, 5 hari, atau seminggu buat ngafalin lagi. Jadi sebenarnya kalau kita membahas tentang hafalan itu lebih ke beri waktu diri kita buat menghafal gitu. Memang kalau kita pengen langsung menghafal sesuatu, misalnya kita hafal langsung banyak, itu kita nggak bakal bisa hafal. Tapi ketika kita memberi diri kita waktu buat ngapalin itu, makin lama kita bakal bisa hafal kok. Itu ada di apa ya, curve of forgetting.
Jadi ada kurva melupakan namanya. Jadi kalau misalnya kita menghafal sesuatu, misalnya aku menghafal sesuatu nih, nah itu bakal cepat terlupakan di sehari atau 2 hari setelah aku menghafal. Tapi setelah aku ulang di hari kedua tersebut, itu jangka waktu untuk aku lupa apa ya, hafalan tersebut itu bakal lama. Mungkin aku bakal lupa setelah 7 hari lagi. Terus aku bakal menghafal setelah aku rentang waktu 7 hari tersebut, aku coba hafal lagi. Nah, mungkin aku bakal bisa lebih lama menghafalnya. Mungkin aku bakal ingat hal tersebut sekitar sebulan. Aku ulang lagi sebulan, aku bakal ingat lagi setahun. Mungkin begitu seterusnya sampai kita nggak bakal lupa sama hafalan tersebut. Nah, kalau mengenai hitungan, aku biasanya kalau hitungan lebih ke ini, kayak hitungan itu bukan ilmu batin gitu. Bukan ilmu batin, nggak kayak kita melihat sebuah soal-soal hitungan, kemudian kita lihat doang, aku bisa mengerjakan soal ini. Ini pasti diginin. Enggak gitu. Tapi kalau aku soal-soal yang semacam hitungan itu, aku harus sediain pulpen, terus aku kerja. Walaupun di kepala aku udah tahu, oh ini bakal gini deh, pasti ini bakal diginiin pasti pada saat dikerjain. Tapi aku nggak berpikir seperti itu. Aku lebih berpikir bahwa aku harus kerjain. Bodo amat aku tahu apa nggak tahu soalnya, tapi pengalaman yang kita gunakan, pengalaman kita pada saat mengerjakan soal tersebut, pengalaman psikologis yang kita dapat pada saat kita menggunakan pena kita untuk mengerjakan soal tersebut, nah itu aku rasa yang menjadi titik penting banget buat kita belajar hitung soal-soal yang semacam hitungan seperti itu. Baik Itu Kak, sih kalau jadi dari aku. harus didorong ya Kak untuk harus belajar gitu kan. Harus belajar, harus didorong itu, harus apa ya, harus kita harus gunakan willpower kita harus force diri kita buat belajar, buat ngambil pulpen, buat coba-coba soalnya kita harus. Baik Kak. Nah, boleh tahu nggak Kak, bagaimana cara Kakak membagi waktu untuk belajar saat dulu di SMA dan saat sekarang sudah kuliah di Jepang? Nah, pada saat SMA kan aku ikut banyak organisasi nih, kayak aku ikut organisasi di luar sekolah kayak Formana Hasanuddin Tamalajua, terus aku ikut organisasi di dalam sekolah kayak aku ikut pramuka, terus banyaklah acara-acara lainnya, organisasi-organisasi atau klub-klub lainnya yang aku ikuti. Tapi aku apa ya, membagi waktu itu kayak lebih ke mana yang urgent, mana yang penting, mana yang nggak penting gitu. Jadi ada kelas urgent, ada kelas penting, ada yang kelas gak penting. Yang urgent itu apa? Misalnya yang urgent itu kayak ulangan, ada ujian, itu urgent kan, kita pokoknya aku harus belajar deh pada saat itu. Tapi yang penting apa sih? Yang penting itu kayak misalnya belajar itu penting. Maksudnya misalnya di minggu depan kita bakal di matematika, minggu depan kita bakal masuk di trigonometri misalnya. Nah, belajar aku untuk trigonometri itu sebelum aku masuk di pelajarannya itu penting, tapi tidak sampai di kelas urgent, tidak sampai yang gawat banget nih kalau aku nggak belajar tentang trigonometri, nggak sampai gitu, tapi penting itu. Terus kelas tidak penting ya hal-hal lain lah, misalnya kayak aku nongkrong di kafe, terus jalan-jalan nggak jelas gitu, no lab di kamar, nah itu menurutku tidak penting-penting banget gitu. Seperti itu. Baik Kak, nah kebetulan untuk podcast kita hari ini sampai sini saja. Terima kasih banyak nih Kak Alif Hamka udah mau hadir ya di podcast Sejuta Cita bersama dengan Lamkas juga. Nah Kak, sebelum kita akhiri, boleh Kakak berikan 1-2 patah kata, terutama untuk para pelajar Indonesia yang ingin meneruskan pendidikan ke Jepang. Buat kalian yang sedang dalam proses untuk mencari impian kalian, aku kayak bakal beri motivasi dikit bahwa momen terburuk yang ada di dalam hidup kalian itu
mungkin bisa jadi bakal cerita yang indah yang bakal kalian omongin nanti ke cucu kalian, ke anak-anak kalian, ke teman-teman kalian. Nah, ketika kalian udah separuh jalan, coba deh kita kayak coba kalian lihat ke belakang, ada berbagai macam waktu yang telah kalian korbankan. Ada berbagai macam anggota-anggota keluarga kalian yang telah mendukung kalian. Ada berbagai macam hal-hal lainnya, dan di depan mata kalian itu udah ada di ujung pandangan kita itu udah kita udah lihat impian kita gitu. Kalau aku yang membuat sebenarnya aku tidak berhenti karena aku kayak mikir, wah, one more again, kayak udah sedikit lagi gitu, nanggung banget. Maksudku di proses mencari impian aku ini udah dikit banget. Ini aku udah di tahap wawancara loh, ini aku udah di tahap tes tulis loh. Maksudku ketika aku berhenti di tahap tes tulis tersebut, aku kayak apa ya, waktu yang aku luangkan 2 minggu buat bersemedi di masjid, buat belajar, buat apa ya, itu kayak sia-sia banget gak sih? Itu aku bakal mengecewain anggota-anggota keluarga aku yang telah dukung aku, teman-teman aku yang telah dukung aku, dan itu kayak mending apa ya, aku menyesal lakuin sesuatu dibanding aku menyesal tidak melakukannya gitu. Jadi mending aku all in aja gitu. Aku all in aja, terus bodo amat aku mau keterima nggak keterima, intinya aku udah berikan yang terbaik gitu. Setidaknya walaupun aku gagal bukan karena aku menyerah gitu. Aku gagal karena memang ini ada tujuan lain yang Allah ingin aku ke situ gitu. Dan yang kedua adalah jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan, intervensi Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang jadi poin penting banget. Sebenarnya bukan aku lulus beasiswa ini bukan karena kemampuan diri aku sendiri, itu bukan karena aku pintar, bukan memang karena aku jago banget di bidang tes tulis sebelumnya, tapi sebenarnya jauh daripada itu. Aku sebenarnya rapuh, aku sebenarnya lemah, aku sebenarnya butuh banget yang namanya campur tangan Tuhan, seperti itu. Jadi tolong tetap fokus, coba deh kita ikhtiar sebaik-baik mungkin. Nah, setelah kita ikhtiar sebaik-baik mungkin, pasti Allah akan tunjukkan jalannya, seperti itu. Setuju banget nih sama Kak Alif. Jadi faith, hard work, dan keberanian ya Kak. It will go, it will bring you a long way sampai bisa mencapai cita-cita. Nah, untuk para penonton nih, kita dari Sejuta Cita, dari FMBPI terutama, ini akan mengupas lebih lanjut juga nih tentang beasiswa dan juga sekolah di luar negeri ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman langsung daftar FMBPI lewat aplikasi Sejuta Cita. Don't miss it, karena pembicaranya juga nggak kalah keren. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Alif Hamka dan juga Kak Adila yang udah nemenin kita malam ini. Kali ini akan saya tutup dulu. Sampai jumpa nanti. Terima kasih telah menonton video hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video ini. Beritahu kami juga topik apa yang ingin kalian dengarkan selanjutnya. Terima kasih.